Selamat pagi, Shalom. Damai di hati. Shalom. Jemaat dikasih Tuhan, kita akan mulaikan ibadah perayaan Natal pertama Jemaat Gemim Baitul Girian hari ini, Jumat 25 Desember tahun 2020. Oleh karena itu, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang kepada kita semua. Ibadah di pagi ini akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Baitul Girian, Pendeta Philip Walando, Sarjana Teologi. Panggilan beribadah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Ada pujian dan syukur dari hati yang gembira dan penuh damai untuk merayakan Natal Yesus di hari yang indah ini. Kepada Tuhan Yesus kita bersyukur dan bersukacita di saat ini, sebab walau kita bergumul dengan berbagai tantangan termasuk pandemi COVID-19, kini kita dapat bersekutu dan bersama merayakan Natal Yesus, Sang Juru Selamat. Saudara-saudaraku, mari kita memuliakan Tuhan dalam ibadah perayaan Natal Yesus saat ini. Mari berdiri dan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 18. Jadilah ibadah kita dalam nama Tuhan Allah, Bapa Pengasih dan Penyayang, yang memberikan Yesus Kristus untuk keselamatan kita, dan Roh Kudus penuntun setia, beserta dengan kita semua dalam ibadah perayaan Natal Yesus Kristus saat ini. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. silakan duduk. Marilah kita mengaku dosa kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari berdoa. Hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena kami boleh menikmati hari yang sungguh mulia, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh
merayakannya. Kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus dan suci ini untuk beribadah dalam ibadah hari Natal yang pertama. Sekalipun di tengah situasi pandemi COVID-19. Dan saat ini Tuhan, kami rindu membawa pengakuan kami kepadamu. Karena jujur kami akui, di perjalanan kehidupan kami ini, seringkali kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Siapapun kami Tuhan, orang tua, anak-anak, suami, istri, pelayan-Mu, bahkan juga seluruh jemaat. Karena itu saat ini di persekutuan ibadah ini, baik kami yang ada di rumah-Mu yang kudus, pun jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang mengikuti ibadah saat ini melalui live streaming. Kami datang membawa pengakuan kami kepadamu Tuhan, dan memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau mengasihani kami, kiranya Engkau melayakkan kami saat ini untuk beribadah dalam ibadah Natal yang pertama ini. Kiranya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, inilah pengakuan kami, permohonan kami. Engkau mengasihi dan mengampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Anugerah pengampunan dari Tuhan Allah memberi keselamatan seperti berita Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia. Pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman. Karena itu dengan penuh kerendahan hati kami memohon Engkau menerangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca firman, kami boleh mengerti apa maksud kebenaran firman. Dan hamba-Mu ini yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman, dengan penuh kerendahan hati hamba memohon Engkau memampukan hamba, Engkau beri hikmat bagi hamba,
dan ampunilah salah dan dosa hamba, supaya saat ini hamba boleh layak dipakai Tuhan untuk menyampaikan sabda kebenaran firman yang suci dan kudus. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sedia kami mendengarnya. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita membaca Alkitab yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Damai di hati. Selamat Hari Natal, saudara-saudara. Bolehkah saya mengundang yang hadir di tempat ini ataupun jemaat yang ada di rumah masing-masing untuk berdiri sejenak dan kita mengucapkan Selamat Natal kepada keluarga kita atau saudara kita yang ada di samping kiri, muka ataupun belakang. Selamat Natal. Silakan duduk. Bersukacitalah kita semua, karena hari yang kita nanti-nantikan telah tiba. Segenap orang percaya kepunyaan Allah di seluruh dunia boleh bergembira karena dapat merayakan hari Natal Yesus Kristus, Sang Immanuel, Sang Juru Selamat. Sekalipun perayaan Natal Yesus Kristus di tahun ini memiliki nuansa tersendiri, dan kita semua yang hadir saat ini sungguh sangat tahu semua itu. Natal di tahun 2020 ini kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Tetapi kiranya hal ini
tidak mengurangi makna Natal itu sendiri, tidak mengurangi rasa syukur, rasa sukacita kita sebagai orang percaya dalam merayakan hari Natal. Dan kiranya ketika kita memperingati dan merayakan Natal ini, kita bergembira, bersukacita di Natal 2020 ini. Kegembiraan, kesukacitaan, dan kebahagiaan kita adalah kebahagiaan, kegembiraan yang memuliakan Tuhan. Tidak seperti pandangan orang-orang yang belum mengetahui makna Natal. Bersukacita di hari Natal dengan pesta miras misalnya. Bersukacita di hari Natal dengan berbagai macam acara-acara yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi saya percaya kita yang boleh hadir di tempat ini maupun jemaat yang boleh menyaksikan melalui live streaming yang ada di rumah masing-masing, hari ini orang bersyukur, bersukacita, berbahagia, bergembira, dan kebahagiaan, kesukacitaan kita adalah kebahagiaan, kesukacitaan yang memuliakan Tuhan. Karena Tuhan melalui peristiwa Natal, Dia datang menyelamatkan kita. Peristiwa Natal, orang tahu, adalah peristiwa perwujudan kasih Allah atau pendemonstrasian kasih Allah kepada dunia dan manusia. Peristiwa Natal kita pun harus pahami sebagai peristiwa pendamaian. Peristiwa Natal adalah peristiwa pengampunan. Peristiwa Natal adalah peristiwa penebusan. Peristiwa Natal adalah peristiwa terang. Peristiwa Natal adalah mujizat. Peristiwa Natal adalah peristiwa reformasi atau pembaharuan dari kegelapan datang ke dalam terang. Peristiwa Natal adalah peristiwa penyelamatan dunia dan manusia. Dan karena itu kita sungguh bersyukur untuk perkara yang besar yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa umat manusia. Bacaan kita saat ini dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25 menceritakan tentang peristiwa Natal atau proses kelahiran Tuhan Yesus, atau dalam narasi Natal di mana Tuhan Allah melibatkan dua orang yang bertunangan, yaitu Yusuf dan Maria, yang sama-sama mereka adalah keturunan Daud. Dan sesuai dengan tradisi Israel pada waktu itu, biar masih batunangan, so dikatakan suami istri, tetapi belum hidup bersama. Dan ketika Yusuf bertunangan dengan Maria, dan ketika dia mengetahui bahwa Maria tunangannya telah mengandung, dia mulai berpikir lain. Yusuf orang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama tunangannya atau istrinya Maria, sehingga dia diam-diam ingin menceraikan Maria. Tetapi semua orang tahu, sementara dia mempertimbangkan, kemudian di atas sono, dan malaikat Tuhan datang kepadanya melalui mimpi dan mengatakan kepada Yusuf supaya jangan takut
mengambil Maria sebagai istrinya. Karena anak yang ada di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus, atau Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan cerita ini sudah sejak 700-an tahun yang lalu disampaikan oleh para nabi, seperti ungkapan ayat 23 yang diambil dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Ayat 23 ini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ketika Yusuf mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat dalam mimpi, mendengarkan firman Tuhan ini, terjadi perubahan dalam kehidupan Yusuf. Yang tadinya rencana ingin menceraikan Maria berubah menjadi, dia berubah 180 derajat. Dia mengambil Maria menjadi istrinya dan tidak bersetubuh dengan Maria sampai anak itu lahir, sampai Tuhan Yesus lahir, sampai Sang Juru Selamat itu lahir. Dan peristiwa ini kita lihat sebagai perwujudan kasih Allah kepada manusia, di mana Allah datang ke dunia ini melalui diri Yesus Kristus untuk maksud dan tujuan supaya manusia yang hidup dalam kegelapan dosa, mereka bisa memperoleh terang. Supaya manusia yang hidup dalam kekacauan, mereka bisa memperoleh kedamaian. Supaya manusia yang tidak lama lagi binasa akan menikmati keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kerja ini adalah pekerjaan yang sungguh luar biasa. Makanya setiap orang percaya semuanya pasti tahu peristiwa Natal. Tidak ada orang percaya yang tidak tahu tentang kerja penyelamatan ini. Dan makanya setiap orang percaya tidak akan tenang kehidupannya kalau tidak merayakan Natal, memperingati Natal itu sendiri. Karena orang percaya ketika merayakan Natal, merayakan hari yang besar. Makanya selalu saya katakan, orang tua dulu mengatakan hari Natal sebagai hari besar, karena Tuhan melakukan peristiwa yang besar untuk menyelamatkan umat manusia. Kita bersyukur untuk itu. Tuhan boleh membawa terang, Tuhan boleh membawa damai, Tuhan boleh menyelamatkan kita. Kita diibaratkan oleh Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 36, sama dengan domba-domba yang akan disembelih, tetapi datang ditebus oleh Tuhan, sehingga kebahagiaan orang percaya melebihi kebahagiaan seorang pemenang. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 36C dan 37. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Seperti cerita saya lalu, Om Alo dan Om Utu. Om Alo yang tidak mampu lagi membayar hutang terhadap Om Utu, dan akhirnya ada orang yang datang menebus hutang dari Om Alo. Kebahagiaan Om Alo tentu melebihi kebahagiaan dari orang yang menang dalam perlombaan. Seperti itulah
kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Tuhan. Dan karena itu ketika orang-orang percaya merayakan hari Natal, memperingati hari Natal, ini sebagai satu wujud ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Mau bilang makasih banyak Tuhan. Tetapi tentu bukan cuma berhenti sampai di situ. Ketika orang merayakan Natal, orang mengucap syukur. Itu kalau cuma begitu pandangan kita, sama seperti pengulangan tradisi, kebiasaan. Lebih daripada itu, kepada kita diharapkan supaya ketika kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita menjadikan perayaan Natal ini sebagai sebuah momentum untuk introspeksi diri. Sejauh mana kita mampu menjawab karya selamat Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita. Natal tahun 2000 ini akan terasa sangat bermakna, sekalipun di tengah pandemi COVID-19, bahkan pasti akan menyenangkan hati Tuhan biar suasana pandemi ini, kalau kita menjadikan Natal ini sebagai momentum untuk orang introspeksi diri. Kalau kita menjadikan Natal ini sebagai momentum untuk restorasi, momentum untuk mereformasi kehidupan kita dari yang tidak baik tentu menjadi baik. Natal akan terasa bermakna ketika momentum Natal ini membuat kita memiliki komitmen untuk melakukan apa yang lebih baik. Misalnya di Natal ini ada seorang anak yang akan berjanji kepada orang tua, "Mak, Pak, kita koman semua rajin belajar." Di Natal ini orang tua akan senang apabila momentum Natal ini ada anak-anak yang bilang, "Kita koman, Mak, Pak, semua rajin masuk gereja." Natal ini dijadikan sebagai momentum untuk memiliki tekad atau niat yang kuat untuk mencapai keberhasilan. Di Natal ini koman, kita mau berjanji pamei tua, so nyanda mau boros-boros, so nyanda mau pasang togel. Jadi kalau Natal akan bermakna ketika di Natal ini orang berjanji, kita koman sondak mau pasang togel. Di Natal ini orang jadikan sebuah momentum untuk soalnya ndak mau hoax. Natal akan bermakna ketika momentum Natal ini orang jadikan kesempatan untuk berkarir. Yang biasa malas-malas jadi rajin, biasa nentau ator doi jadi tahu ator doi. Di Natal ini, contoh misalnya anak-anak, senang orang tua ketika mendengar, "Mak, kita koman mulai sekarang soalnya ndak mau ngebut-ngebut di motor." Di Natal ini akan bermakna ketika ada suami yang berjanji kepada istri, "So ndak mau paka-paka pangana keman kita." Natal ini suami akan senang kalau dengar istri, "So ndak kamu mau bakar lotah kita." Tolong jadikan sebuah momentum untuk mereformasi kehidupan kita atau menata kehidupan ini. Orang so ada pengalaman tahun 2020 dapat doi cuma habis begitu tuh doi.
Kita koman mesti atur baik-baik. Supaya mau pandemi berapa kali itu, virus baru berapa kali, orang tetap kuat tompi ekonomi. Bahkan di Natal ini bisa saja ada yang berkomitmen dong. Kita mesti naik tapi perpuluhan. Natal ini lebih baik pakai prinsip, lebih baik doi terbang di gereja daripada terbang di bar. Lebih baik doi terbang di gereja daripada di tempat-tempat lain. Ada banyak tugas tanggung jawab kita, banyak pengalaman kehidupan kita. Dan ketika di Natal ini Tuhan jadikan momentum untuk kita bertobat, untuk kita membarui kehidupan ini, lebih menyenangkan hati Tuhan. Yang tadinya malas masuk gereja, bisa saja kan ada suami Natal ini kita koman sonemak mau cuma burung tahun, berikut sonemak mau cuma burung tahun. Nah, bukan sedikit orang yang beli baju baru ini tidak terpakai. Orang yang belanja sebelum tanggal 22 Desember yang suka masuk gereja dengan baju baru, nyandak terpakai. Percuma beli baju baru karena ibadah di rumah masing-masing. Cuma majelis dan UPK yang diberi kesempatan karena kondisi ini. Dan sekalipun orang melaksanakan Natal seperti ini dan firman Tuhan saat ini menjadi pedoman bahkan pegangan, kita yakin dan percaya bahwa pandemi ini menjadi ujian bagi kita untuk menikmati berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan jemaat Tuhan ke depan. Kita harus berkeyakinan asalkan kita membaharui tekad kita untuk taat setia, untuk hidup menurut jalan yang dikehendaki oleh Tuhan di perjalanan kehidupan kita di tahun 2021 nanti. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita, dan sementara memberi persembahan kita menyanyi Hai seluruh umat Tuhan. Terima kasih atas
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami panjatkan kepadamu. Karena kami sungguh percaya pimpinan penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami sampai saat ini. Bahkan kami percaya Engkau yang sudah memberi waktu dan kesempatan bagi kami saat ini untuk beribadah dalam ibadah perayaan Natal yang pertama. Kami bersyukur karena Engkau yang terus memimpin menyertai kami, bahkan yang boleh masuk di hati sanubari kami, sehingga kami boleh menghayati makna arti kelahiran juru selamat di kehidupan kami, untuk menebus dosa kami, untuk membawa damai, membawa terang bagi kami. Dan sebagai jawaban iman kami atas karya selamat-Mu, kami pun terus diingatkan untuk terus membawa terang, membawa damai, hidup di dalam kasih. Bahkan kiranya melalui Natal saat ini kami bisa membaharui tekad kami, niat kami. Kami akan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berkeyakinan bahwa ketika kami menjalani hidup ini di dalam Tuhan, maka pasti pimpinan penyertaan dan berkat Tuhan akan siapkan bagi kami. Kami terus berdoa hikmat-Mu menjadi bagian kehidupan kami sampai saat ini. Ketika kami boleh merayakan hari Natal 25 Desember 2020 ini, sekalipun seperti ini, namun kiranya hati kami memiliki damai, dan kami boleh bersyukur, bersukacita. Syukur, sukacita, kebahagiaan kami berkenaan di hadapan Tuhan, karena kami bersukacita, berbahagia dengan memuliakan Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami semua hari ini dalam merayakan Natal ini. Kiranya kami boleh merayakan Natal ini dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Suasana terus aman dan terkendali. Dan kami berdoa untuk semua aparat keamanan, TNI, Polri, bahkan relawan, semua yang berkompeten, organisasi-organisasi keagamaan atau kemasyarakatan yang bekerja sama menjaga keamanan, kedamaian. Tuhan kiranya memberkati semua mereka. Beri sehat, beri kuat, beri semangat. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk gerejamu, gereja Massenjeli di Minahasa, sekalipun di kondisi seperti ini, tiada pernah berhenti kami mengumandangkan berita Natal, berita sukacita Natal kepada siapapun dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang kami miliki, melalui pengeras suara di gereja ini, melalui media sosial, live streaming dan lain sebagainya. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Engkau terus memberi semangat kepada kami untuk melayani Tuhan. Roh persatuan, kesatuan terus ada pada kami untuk melayani Tuhan, sesuai dengan yang sudah dianjurkan oleh Badan Pekerja Sinode juga pemerintah kami.
Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau memberkati semua upaya pelayanan kami seperti ini. Kami pun berdoa untuk pemerintah kami di tingkat pusat sampai di desa dan kelurahan. Tuhan berkati. Memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta semua perangkat pemerintahan di pusat, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, serta semua perangkat pemerintahan di tingkat 1, juga Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta semua perangkat pemerintahan di tingkat 2, kabupaten dan kota, kecamatan, bahkan di kelurahan. Semua diberkati oleh Tuhan. Yang berdoa khusus untuk pemerintah Kota Bitung, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta semua jajaran pemerintahan di Kota Bitung, Kecamatan Girian, Bapak Camat, juga di kelurahan Girian Atas, Ibu Lurah, serta semua perangkat pemerintahan sampai pada kepala lingkungan, RT, semua diberkati Tuhan. Kiranya sukacita Natal, damai Natal, semua kami miliki, mewarnai perjalanan kehidupan kami. Kasih dari sorga melingkupi kami semua dalam merayakan Natal ini. Tuhan, yang berdoa untuk persembahan yang kami berikan, Kau berkati baik kami yang boleh memberikan persembahan di tempat ini ataupun jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan melalui amplop yang akan dikumpulkan bersama. Tuhan berkati semua persembahan kami ini, dan kiranya boleh berguna dalam kerja pelayanan di jemaat kami, bahkan secara umum gereja Masih Injili di Minahasa. Dan Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah bagi jemaat-Mu yang sudah memberi dengan penuh syukur sukacita. Tuhan, bagi kami semua yang boleh menyelenggarakan peribadatan saat ini, pemain musik, kantoria, operator LCD, operator live streaming, pegawai jemaat, kostor, petugas persembahan, Satgas Covid, semua, bahkan jemaat-Mu yang boleh mengambil bagian dalam ibadah di rumah mereka masing-masing, bahkan yang boleh menata tempat peribadatan mereka masing-masing. Kami semua kiranya diberkati oleh Tuhan, dan Engkau memampukan pemerintah kami, mereka yang ada di garda paling depan, untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, bahkan dalam upaya vaksinasi ke depan, supaya COVID-19 ini cepat lalu di kehidupan kami, dan kami boleh beraktivitas seperti biasanya seturut mau kehendak Tuhan. Inilah kami semua Tuhan, hidup, kehidupan dan penghidupan kami sepanjang hari ini di perayaan Natal pertama ini, bahkan sampai selama-lamanya, kami serahkan, pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya menjamah mereka, dan Tuhan kiranya memberkati semua proses penyembuhan mereka. Mereka yang berhari ulang tahun pribadi ataupun perkawinan, kuduskan syukur sukacita mereka, dan mereka yang bersyukur bersukacita dalam Tuhan. Inilah seru sembahyang kami, ampun salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami akan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mempunyai orang bersabda kami. Dan jamba kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita untuk berdiri.
Pergilah dalam damai Kristus dan terimalah berkat-Nya. Bapa pencipta manusia dan alam semesta, Yesus Kristus Sang Putra Natal yang menyelamatkan kita, Roh Kudus yang memelihara dan menuntun hidup kita, senantiasa beserta dengan kita di tiap juang dan langkah kita, yang memuliakan Allah sekarang sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai, dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Panitia Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021 mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan Natal dari pemerintah Kota Bitung, akan disampaikan oleh Kadis Perkim Penatua Henry Sakul ST. Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membacakan sambutan Bapak Wali Kota Bitung sehubungan dengan perayaan Natal Yesus Kristus hari ini 25 Desember 2020 sebagai berikut. Yang saya kasihi seluruh warga gereja dan masyarakat Kota Bitung, yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Baitul Girian Bapak Pendeta Philip Walando secara teologi, Badan Pekerja Majelis Jemaat, bahkan jemaat yang boleh berkesempatan hadir di saat ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan Allah Bapa di sorga yang telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini untuk menjadi penyelamat umat manusia, yakni Tuhan Yesus Kristus sebagai Putra Natal yang kudus. Dan dalam kemurahan kasih-Nya, Dia tetap memperkenankan kita semua ada di hari ini untuk merayakan Natal, meskipun di tengah pandemi virus corona. Selaku pemerintah Kota Bitung serta atas nama pribadi dan keluarga, saya menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristen di Kota Bitung, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021 kepada kita sekalian. Saya percaya setiap perayaan untuk menyambut Natal menjadi momentum yang mampu menghadirkan damai sejahtera dan sukacita, bahkan berkat serta kesejahteraan bagi seluruh umat dalam menjalani kehidupan yang dianugerahkan Sang Pencipta. Hadirin yang saya hormati, perayaan Natal kali ini sangatlah berbeda dengan perayaan Natal di tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini kita harus menghadapi pandemi virus corona. Namun kita tetap dituntut untuk dapat beribadah, bekerja, serta beraktivitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan hal ini bukanlah sesuatu yang mudah.
Tapi sekali lagi kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih dimampukan untuk bertahan hingga hari ini. Olehnya pada kesempatan ini ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat Kota Bitung atas peran serta dalam penyelenggaraan pemilu kada 9 Desember 2020 yang boleh terlaksana dengan baik. Kedua, atas nama pribadi dan keluarga, saya ucapkan selamat kepada Bapak Oli Dondo Kambe SE dan Bapak Dr. Andes Stephen Kando sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut terpilih, serta selamat kepada Bapak Insinyur Maurice Mantiri dan Bapak Hengki Honandar SE sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung terpilih. Secara pribadi, saya siap mendukung penuh untuk kemajuan Sulawesi Utara dan Kota Bitung yang tercinta ini. Ketiga, dalam merayakan Natal di masa pandemi ini, kita harus lebih waspada, bijaksana, dan sederhana sebagaimana esensi Natal yang sebenarnya. Sejarah dalam Alkitab menerangkan kepada kita bahwa Yesus pun lahir di suatu konteks politik, ekonomi, dan religius tertentu, sehingga pada saat ini ketika kita melakukan peringatan kelahiran Yesus, kita harus memberikan dimensi kekinian dalam pemaknaannya agar Natal tidak sekedar mengingat peristiwa 2000 tahun silam saat Yesus lahir, tapi juga mengaktualisasikan pesan kelahiran Yesus, yakni kesederhanaan, sukacita, dan kedamaian bagi seluruh umat di dunia. 4. Menindaklanjuti surat edaran Gubernur Sulawesi Utara terkait dengan upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona di daerah ini, maka selaku Wali Kota Bitung, saya menghimbau seluruh masyarakat Kota Bitung agar dapat merayakan Natal dan Tahun Baru di rumah masing-masing bersama keluarga dan tidak melaksanakan open house, serta tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dalam semua aktivitas yang kita lakukan demi kesehatan dan keselamatan kita semua. Kelima, tetap jaga persatuan dan kesatuan sebagai pondasi yang kokoh terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan di Kota Bitung yang tercinta ini. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan saya pada kesempatan ini. Atas nama pemerintah Kota Bitung serta pribadi dan keluarga, sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wali Kota Bitung sudah bertanda dan cap. Maximilian Yonas Lomban. Saat ini kita akan mendengarkan warta Jumat disampaikan pada pelayanan ibadah besok hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020. Untuk pelayanan ibadah dilaksanakan jam 10 secara live streaming dengan kehadiran terbatas di gedung gereja, semua pelayan khusus, komisi kerja, dan ketua-ketua UPK, dan jemaat akan beribadah dari rumah juga dalam bentuk live streaming dan juga ibadah keluarga yang sudah diberikan tata ibadah. Itu dilaksanakan jam 10. Kemudian untuk pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan ibadah secara khusus yang akan dilaksanakan jam 11.30 atau jam setengah 12 siang sesudah ibadah live streaming. Diharapkan kehadiran pada ibadah pelayanan baptisan kudus adalah orang tua baptisan, dan juga
pelayan khusus yang terkait yang anggota jemaatnya akan dibaptis pada saat itu. Dan oleh karena itu, untuk katekisasi atau penggembalaan orang tua baptisan dilaksanakan jam 11. Sekali lagi dilaksanakan jam 11. Karena itu diharapkan seluruh pelayan khusus untuk menyampaikan informasi ini kepada keluarga yang akan membawa anak mereka untuk dibaptis, terlebih lagi kepada para orang tua baptis, supaya boleh hadir jam 11 di gedung gereja. Dan juga disampaikan kepada seluruh pelayan khusus, hari ini sesudah ibadah Natal pertama ini ditunggu untuk melaporkan jemaat atau anak yang akan dibaptis di kolom masing-masing. Ditunggu oleh pegawai gereja. Karena sampai saat ini baru 2 keluarga yang melapor dengan jumlah anak 3. Ya, menurut informasi sudah ada sekitar 6. Jadi sekali lagi pelayan khusus yang menerima daftar dari keluarga supaya sesuatu ini dimasukkan ke pegawai gereja untuk pengaturan administrasi. Nah, demikian, dan kami menyampaikan terima kasih untuk kehadiran kita di rumah gereja ini dalam perayaan ibadah Natal pertama. Pelayan khusus, komisi kerja, UPK yang ada, juga Satgas COVID-19, petugas keamanan dari Polresta, kami sampaikan terima kasih secara khusus. Terima kasih kepada panitia, terima kasih juga kepada petugas operator LCD, kemudian juga operator live streaming, kantoria, pemain keyboard, pegawai gereja, kostor, pelayan khusus yang bertugas. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Dan terima kasih untuk persembahan bahkan sampul-sampul yang sudah diberikan oleh kita semua. Dan informasi untuk seluruh pelayan khusus untuk pengaturan sampul-sampul yang diedarkan di keluarga-keluarga itu dikumpul satu kali dan dimasukkan ke perbenaran jemaat sesuai dengan tanggal. Jadi tanggal 24 digabungkan satu, tanggal 25, 26, kemudian tanggal 31 dan tanggal 1 dan 2 nanti. Sekali lagi demikian, terima kasih untuk kehadiran kita semua, dan pada Kadim, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Membatul Gerian, Pendeta Philip Walando STH, juga kami sampaikan terima kasih untuk pelayanan ibadah di hari Natal yang pertama ini. Demikian warta jemaat, dan sekali lagi selamat Natal. Tuhan pasti memberkati kita semua. Sebentar sesudah doa kadim dan foto bersama, semua pendeta akan ada percakapan dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat. Kita akan berdoa untuk Kadim.